My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. To the outside opened up to new threats, and I'm the only one fast enough to stop them. I am... The Flash Season 4 episode 16 berjudul Run Iris Run. Planner, just like Thawne. I hereby deem Barry Allen's appeal denied. I call this my thinking cap. He only wants to bust menace. He wants to breach... Di awal episode 16 ini, Cisco dan Wells sedang mengkonseptualisasikan cara terbaik untuk menebak siapa 3 metahuman bus lain yang tersisa. It's an area of study, it's not a degree. Okay, and by the way, I don't see you coming up. Wells di sini mengumpulkan tim Flash untuk memulai diskusi mengenai terobosan tentang topi yang membuat seorang penggunanya dapat mengetahui segala ilmu pengetahuan yang ada di dunia ketika dipakai. Semua anggota tim Flash setuju atas ide dan gagasan dari Wells ini. Tetapi ide ini mempunyai langkah-langkah yang bisa membahayakan. Sehingga secara moral, hal tersebut melanggar etika dalam ilmu pengetahuan. Iris dan Caitlin tetap setuju dengan ide Wells ini. Tetapi, Cisco yang berpegang teguh dalam etika saintis menolak ide dan gagasan dari Wells. Karena ketidaksetujuan dari Cisco ini, dia berjanji tidak akan membantu Wells dalam pembuatan topinya tersebut dari segi teknologi. Tidak hanya Wells yang kecewa, Ralph Dibny juga marah kepada tim Flash. Dia bahkan di sini langsung pergi dari diskusi tersebut dengan raut wajah yang sangat kecewa. Iris yang melihat hal tersebut memutuskan untuk mengejar Ralph dan memastikan agar Ralph tetap bersama tim Flash. Namun tampaknya usaha dari Iris ini tidak berjalan dengan mulus. Barry dan Joe sedang ngopi-ngopi santuy dan berdiskusi mengenai cara mereka untuk mengalahkan Defoe. Joe memberikan sebuah usul untuk mengalahkan Defoe dengan cara Ralph Dibny meniru fisik dari Defoe sehingga Ralph dapat berbicara pada Marlich untuk meyakinkan Marlich jika Defoe sekarang sudah menjadi gila. Sekaligus meminta Marlich untuk menghentikan Defoe sebelum semuanya terlambat. Namun di sini, Barry menolak ide dari Joe karena hal tersebut terlalu berbahaya dan dapat mengancam nyawa dari Ralph Dibny. Di Bank Central City, seorang pencuri menggunakan kekuatan metahuman pengendali api untuk membobol berangkas berlapis baja di bank tersebut. Tiba-tiba, ada seorang sandera yang mencoba untuk membujuk si pencuri, namun si sandera tersebut malah dipukuli oleh si pencuri. Saat si pencuri berniat untuk menggunakan kekuatan apinya lagi, tiba-tiba kekuatan tersebut hilang begitu saja, dan si pencuri pun langsung dilumpuhkan. Cisco dan Joe datang ke TKP untuk melihat dan menginterogasi secara singkat si pencuri. Dalam interogasi ini terungkap jika si pencuri bukanlah metahuman boss, melainkan metahuman yang sama yang mendapatkan kekuatannya di malam yang sama dengan Barry Allen. Di sini, Cisco mengkonfirmasi jika tubuh si pencuri sekarang sama sekali tidak mengandung kekuatan material gelap, yang berarti dia bukanlah metahuman lagi. Akhirnya, mereka mengakhiri sesi interogasi ini dan langsung membuat laporan kepada tim Flash yang lain. Joe dan Iris pergi ke klinis medis. Di sini, mereka memeriksa seorang tenaga medis bernama Matthew Kim. Matthew Kim adalah sandera yang waktu itu mencoba untuk menghentikan aksi perampokan di bank. Kim yang merasa terpojok dengan pertanyaan-pertanyaan dari Joe dan Iris, kemudian mencoba untuk kabur. Kim menculik Iris, dan kemudian dia mengancam akan menggorok leher Iris jika mereka tetap memaksa untuk mengejar dirinya. Untungnya, Barry datang untuk menyelamatkan Iris.
Kim kemudian mencoba untuk melarikan diri, dan saat Barry mencoba untuk mengejar Kim, di sini dia tersadar jika Barry sekarang kehilangan kekuatan supernya, dan ternyata kecepatan milik Barry berpindah kepada Iris. Tim Flash kemudian menjalankan tes kepada Iris dan Barry. Di sini mereka menyimpulkan jika Kim adalah metahuman yang bisa menukarkan DNA metahuman kepada orang lain, seperti dalam kasus Barry kepada Iris. Caitlin mencoba meneliti apakah efek dari kekuatan tersebut permanen atau tidak. Sementara Ralph, Joe, dan Cisco di sini memiliki ide untuk memanfaatkan kekuatan Kim untuk membuat Defoe kehilangan kekuatan supernya. Tim Flash mendapatkan kabar jika sebuah gedung tinggi di pusat kota mengalami kebakaran. Dan dikabarkan jika di dalam kebakaran tersebut, ada banyak sekali orang yang terperangkap dalam gedung tersebut yang dikonfirmasi oleh pemadam kebakaran setempat. Iris berlari ke dalam gedung tersebut untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak di sana. Ketika Iris mencoba untuk mengevakuasi semua orang, Iris kembali ke dalam gedung tersebut dan berniat untuk memadamkan api di sana. Namun, karena Iris belum berpengalaman, Iris justru tertimpa oleh bangunan yang ada di gedung tersebut. Untungnya, Cisco datang untuk menyelamatkan Iris sebelum bangunan di gedung tersebut runtuh. Keesokan paginya, tim Flash memeriksa kondisi tubuh Iris pasca kebakaran kemarin. Caitlin di sini menasehati Iris jika Iris masih perlu banyak sekali latihan sebelum dia dikirimkan sendirian ke lapangan untuk menyelamatkan orang lain. Mau tidak mau, Barry harus menjadi mentor khusus untuk Iris, sehingga Iris dapat menjadi speedster pengganti untuk tim Flash. Di Star Labs, Ralph Dibny sedang membantu Wells untuk membuat topi penambah kepintarannya tadi. Wells di sini berhasil menciptakan topi tersebut, namun sayangnya karena kurangnya pengetahuan Wells mengenai teknologi yang mutakhir, topi tersebut mengalami overheat, sehingga topi tersebut langsung rusak ketika digunakan. Barry melatih Iris di Star Lab. Tiba-tiba, tanda bahaya berbunyi. Seorang metahuman dengan kekuatan api muncul, dan Cisco menjuluki metahuman tersebut dengan nama Melting Pot. Melting Pot adalah salah satu sandera dalam perampokan di bank tadi. Joe bersama dengan pasukan polisinya mencoba untuk menghentikan Melting Pot. Kemudian Iris bergegas untuk mendatangi TKP untuk melawan si Melting Pot. Melting Pot kemudian membuat sebuah tornado api yang dapat menghancurkan seluruh kota Central City. Tim Flash tidak mempunyai ide untuk menghentikan tornado api tersebut. Wells kemudian menggunakan topi penambah kepintarannya yang baru saja dimodifikasi ulang oleh Cisco. Di sini, Wells memberikan instruksi kepada Iris untuk membuat tsunami agar tornado api tersebut dapat padam. Singkat cerita, Iris dapat membuat tsunami yang cukup besar untuk menghentikan tornado api tersebut.
Dengan tubuh yang basah, Melting Pot tidak dapat menggunakan kekuatannya sehingga dia dapat ditangkap dengan mudah. Tim Flash kemudian membawa Matthew Kim ke Star Labs untuk mengembalikan kecepatan Barry dari Iris. Setelah membantu Tim Flash, Kim kemudian diajak untuk bergabung dengan Tim Flash untuk melawan The Tinker the Fool. Kemudian, Barry dan Iris sedang berdiskusi mengenai alasan Iris yang dengan mudah memberikan kekuatannya kembali kepada Barry. Padahal, Barry yakin jika Iris selama ini menikmati memiliki kekuatan super. Iris di sini memberikan alasan jika Iris tahu Barry lebih layak dengan kekuatannya itu. Dan di sini, Iris yakin jika dia ditakdirkan untuk menulis jurnal mengenai kehebatan The Flash, sehingga aksinya dapat diketahui oleh khalayak. Cisco dan Wells di sini mencoba menggunakan topi kepintarannya sekali lagi untuk mengungkap siapa identitas dari dua metahuman bus yang tersisa. Dan akhirnya, Wells dapat mengetahui identitas dari dua metahuman lainnya. Dan episode 16 ini pun harus berakhir sampai sini.